Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Guru dengan NIM S1S1 22079. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas mata kuliah pengenalan pola, saya akan menjelaskan mengenai multilayer perceptron dan backpropagation. Nah, untuk MLP terdiri dari satu, yaitu pass-through atau input layer, atau lebih lapisan TLU yang disebut hidden layers. Nah, dan satu lapisan terakhir TLU yang disebut output layer. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 10.7. Nah, lapisan yang terdekat dengan input layer biasanya disebut upper layer. Maksud saya lower layer. Dan yang paling dekat dengan output biasanya disebut upper layer. Nah, setiap lapisan kecuali lapisan keluaran mencakup neuron bias dan terhubung sepenuhnya ke lapisan berikutnya. Nah, setelah itu, ketika sebuah NN berisi tumpukan lapisan tersembunyi yang dalam, itu disebut Deep Neural Network atau DNN. Nah, bidang Deep Learning mempelajari DNN dan secara umum model yang berisi tumpukan komputasi yang dalam. Meski begitu, banyak orang yang membicarakan Deep Learning setiap kali melibatkan jaringan saraf, bahkan yang shallow atau yang dangkal. Nah, selama bertahun-tahun para peneliti berjuang untuk menemukan cara melatih MLP, namun tidak berhasil. Namun pada tahun 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams menerbitkan sebuah groundbreaking paper yang memperkenalkan backpropagation training algorithm atau algoritma pelatihan yang masih digunakan sampai saat ini. Singkatnya itu gradient descent, atau diperkenalkan pada chapter 4 dengan menggunakan teknik yang efisien untuk menghitung gradient secara otomatis hanya dalam dua lintasan melalui jaringan, satu maju, satu mundur. Nah, algoritma backpropagation mampu menghitung gradient kesalahan jaringan berkenaan dengan setiap parameter modal tunggal. Dengan kata lain, ia dapat mengetahui bagaimana setiap bobot koneksi dan setiap istilah bias harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan. Nah, setelah memperoleh gradient ini, ia tinggal melakukan langkah gradient descent biasanya, dan seluruh proses diulang juga hingga jaringan mencapai solusi. Nah, kemudian untuk algoritma ini lebih detailnya, yaitu yang pertama ada mengenai satu batch mini pada satu waktu. Nah, misalnya di sini berisi 32 instance masing-masing dan melewati set pelatihan penuh beberapa kali. Setiap lintasan disebut epoch. Nah, setiap mini batch diteruskan ke lapisan input jaringan yang mengirimkan ke lapisan tersembunyi pertama atau hidden layer. Algoritma kemudian menghitung output dari semua neuron lapisan ini untuk setiap contoh di mini batch. Hasilnya diteruskan ke lapisan berikutnya, outputnya dihitung dan diteruskan ke lapisan berikutnya, dan seterusnya hingga mendapatkan output dari lapisan terakhir, lapisan output atau output layer. Nah, ini adalah forward pass yang dibutuhkan untuk yang persis seperti membuat prediksi, kecuali semua hasil antara dipertahankan karena dibutuhkan untuk proses mundur atau backward pass. Selanjutnya, algoritma mengukur kesalahan keluaran jaringan, yaitu menggunakan fungsi kerugian yang membandingkan keluaran yang diinginkan dan keluaran aktual jaringan dan mengembalikan beberapa ukuran kesalahan. Nah, kemudian menghitung seberapa besar kontribusi tiap koneksi output terhadap kesalahan. Hal ini dilakukan secara analitis dengan menerapkan chain rule atau mungkin aturan paling mendasar dalam kalkulus yang membuat langkah ini cepat dan tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu algoritma kemudian mengukur seberapa besar kontribusi kesalahan ini berasal dari setiap koneksi di lapisan bawahnya. Sekali lagi, menggunakan aturan rantai yang bekerja mundur hingga algoritma mencapai input layer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lintasan balik ini secara efisien mengukur gradien kesalahan di semua bobot koneksi dalam jaringan dengan menyebarkan gradien kesalahan ke belakang melalui jaringan. Maka namanya itulah algoritma ini berasal. Nah,
Kemudian yang terakhir, algoritma menggunakan langkah gradient descent untuk mengubah semua bobot koneksi dalam jaringan, menggunakan gradien kesalahan yang baru saja dihitung. Algoritma ini sangat penting hingga perlu diringkas lagi. Untuk tiap contoh pelatihan, algoritma backpropagation pertama-tama membuat prediksi atau langkah maju dan mengukur kesalahan, kemudian menelusuri setiap lapisan secara terbalik untuk mengukur kontribusi kesalahan dari tiap koneksi atau langkah mundur, dan akhirnya menyesuaikan bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan atau gradient descent step. Nah, agar algoritma ini dapat bekerja dengan baik, para penulisnya ini membuat perubahan penting pada arsitektur MLP. Mereka mengganti fungsi langkah dengan fungsi logistik atau sigmoid. Di sini function OZ sama dengan 1/1 plus X min Z. Nah, hal ini penting karena fungsi langkah hanya berisi segmen datar dan tidak ada gradien yang dapat digunakan. Sementara fungsi logistik memiliki turunan bukan nol yang terdefinisi dengan baik di mana-mana dan memungkinkan gradient descent membuat beberapa kemajuan di setiap langkah. Faktanya, algoritma backpropagation bekerja dengan baik dengan cara fungsi aktivasi lainnya, bukan hanya fungsi logistik. Nah, untuk fungsi pilihan populer lainnya, itu yang pertama di sini ada hyperbolic tangent function, yaitu tan Z sama dengan 2 ohm kali 2Z min 1. Nah, sama seperti fungsi logistik, fungsi aktivasi ini berbentuk essay kontinu dan dapat dibedakan, tetapi nilai keluarannya berkisar dari min 1 hingga 1, bukan 0 hingga 1 dalam kasus fungsi logistik. Rentang tersebut cenderung membuat keluaran tiap lapisan lebih atau kurang berpusat di sekitar 0 pada awal pelatihan, yang seringkali membantu mempercepat konvergensi. Selanjutnya, di sini ada rectified linear unit function atau ReLU dengan Z sama dengan max O, Z. Nah, untuk fungsi ReLU bersifat kontinu, tetapi sayangnya tidak dapat dibedakan dari Z sama dengan 0, atau kemiringan berubah secara tiba-tiba yang dapat membuat gradient descent itu memantul. Nah, turunannya adalah 0 untuk Z kurang dari 0. Kemudian dalam praktiknya, ia bekerja dengan sangat baik dan memiliki kelebihan dalam hal komputasi yang cepat, sehingga ia menjadi pilihan default. Yang terpenting, fakta bahwa ia tidak memiliki nilai output maksimum membantu mengurangi beberapa masalah selama gradient descent. Nah, untuk fungsi aktivasi populer dan turunannya direpresentasikan dalam gambar 0,18, tetapi di sini mengapa kita perlu fungsi aktivasi? Nah, jika kita merangkai beberapa transformasi linear, yang kita dapatkan hanyalah transformasi linear. Misalnya, jika fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 5x min 1, nah, maka menggabungkan kedua fungsi linear ini akan menghasilkan fungsi linear lain, yaitu fgx sama dengan 2 kali 5x min 1 tambah 3 sama dengan 10x plus 1. Jadi, jika kita tidak memiliki beberapa nonlinearitas antar lapisan, maka bahkan tumpukan lapisan yang dalam setara dengan satu lapisan, dan kita tidak dapat memecahkan masalah yang sangat rumit dengan itu. Sebaliknya, DNN cukup besar dengan aktivasi nonlinear secara teoritis dapat memperkirakan fungsi kontinu apapun. Nah, selanjutnya di sini ada regression MLP atau MLP regresi. Nah, pertama itu MLP dapat digunakan untuk tugas regresi. Jika kita ingin memprediksi satu nilai, maka misalnya harga rumah, mengingat banyak fiturnya, maka kita hanya memerlukan satu neuron keluaran. Keluarannya adalah nilai yang diprediksi. Untuk regresi multivariat, yaitu untuk memprediksi beberapa nilai sekaligus, kita memerlukan satu neuron keluaran per dimensi keluaran. Misalnya, untuk menemukan titik tengah objek dalam gambar, kita perlu memprediksi koordinat dua dimensi jika kita memerlukan dua neuron keluaran. Nah, jika kita juga ingin menempatkan kotak pembatas di setiap objek, maka kita memerlukan dua langkah lagi, yaitu lebar dan tinggi objek. Jadi, kita akan memperoleh 4 neuron keluaran.
Secara umum, saat membangun MLP untuk regresi, kita tidak ingin menggunakan fungsi aktivasi apapun untuk neuron keluaran, sehingga neuron bebas mengeluarkan rentang nilai apapun. Dan jika kita ingin menjamin bahwa keluaran akan selalu positif, maka kita dapat menggunakan fungsi aktivasi relu di lapisan keluaran. Atau kita dapat menggunakan soft plus activation function yang merupakan variasi halus dari relu. Soft plus Z sama dengan log 1 plus X Z. Ini mendekati 0 ketika Z negatif dan dekat dengan Z ketika Z ini positif. Nah, terakhir, jika kita menjamin bahwa prediksi akan berada dalam rentang nilai tertentu, maka kita dapat menggunakan fungsi logistik atau tengan hiperbolik. Lalu, skalakan label ke rentang yang sesuai 0 hingga 1 untuk fungsi logistik dan min 1 hingga 1 untuk tengan hiperbolik. Nah, untuk tabel 10.1 ini, di sini ada arsitektur MLP untuk typical regression. Nah, di sini itu hiperparameter untuk input neuronsnya ada 1 per input feature. Misalnya di sini 28 kali 28 sama dengan 784 untuk MNIST, kemudian hidden layer, lalu neurons per hidden layer, kemudian output neurons, hidden activation, output activation, dan loss function. Oke. Sekarang selanjutnya di sini ada classification MLP. Nah, MLP juga dapat digunakan untuk tugas klasifikasi. Untuk masalah klasifikasi biner, kita hanya memerlukan satu neuron keluaran menggunakan fungsi aktivasi logistik. Keluarannya akan berupa angka antara 0 dan 1 yang dapat kita artikan sebagai estimasi probabilitas kelas positif. Estimasi probabilitas kelas negatif sama dengan 1 dikurang angka tersebut. MLP juga dapat dengan mudah menangani tugas klasifikasi classification multilabel binary. Misalnya, kita dapat memiliki sistem klasifikasi email yang memprediksi apakah setiap email masuk adalah spam atau tidak, dan sekaligus memprediksi apakah itu email mendesak atau tidak mendesak. Dalam kasus ini, kita memerlukan dua neuron keluaran. Keduanya menggunakan fungsi aktivasi logistik. Yang pertama akan mengeluarkan probabilitas bahwa email tersebut adalah spam, dan yang kedua akan mengeluarkan probabilitas bahwa itu email yang mendesak. Secara lebih umum, kita akan mendedikasikan satu neuron keluaran untuk setiap kelas positif. Perhatikan bahwa probabilitas keluaran tidak selalu berjumlah 1. Ini memungkinkan model mengeluarkan kombinasi label apapun. Kita dapat memiliki ham yang tidak mendesak, kemudian ham yang mendesak, spam yang tidak mendesak, dan bahkan mungkin spam yang mendesak, meskipun itu mungkin merupakan kesalahan. Nah, jika setiap contoh hanya dapat dimiliki oleh satu kelas dari 3 atau lebih kelas yang mungkin, misalnya kelas 0 sampai 9 untuk klasifikasi gambar digit, maka kita perlu memiliki satu neuron keluaran per kelas dan kita harus menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk seluruh lapisan keluaran. Dapat kita lihat pada gambar 10.9. Fungsi softmax akan memastikan bahwa semua probabilitas yang diestimasikan berada antara 0 dan 1, dan jika dijumlahkan akan menghasilkan 1 yang diperlukan jika kelas bersifat eksklusif. Nah, ini disebut multicast classification. Nah, mengenai fungsi loss atau loss function, karena kita memprediksi distribusi probabilitas, kerugian entropi silang atau cross entropy loss juga disebut kerugian log, umumnya merupakan pilihan yang baik. Nah, untuk tabel 10.2 ini merangkum arsitektur umum klasifikasi MLP. Misalnya di sini itu ada hiperparameter, kemudian ada binary classification, multilabel binary classification, dan multiclass classification. Nah, kalau untuk yang pertama itu ada input and hidden layers. Untuk binary classification itu sama seperti regression, dan multilabel binary classification juga sama seperti regression, dan semuanya sama seperti regression. Kemudian untuk output neurons untuk binary itu 1, kemudian multilabel binary classification itu 1 per label, dan multiclass classification itu 1 per class. Nah, output layer activation kalau binary biasa menggunakan logistik, multilabel binary logistik, dan multiclass itu softmax. Untuk loss function, untuk binary classification itu ada cross entropy, multilabel binary itu cross entropy, dan juga multiclass juga menggunakan cross entropy. Nah, untuk penjelasan mengenai
preseptan, multilayer preseptan dan backpropagation, kemudian penjelasan mengenai MLP regression dan juga MLP classification. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.